Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini pada di Sehat, mana? Pak. Di rumah atau di kerja? Di rumah ya? Di rumah. Di rumah, Pak. Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan bahas percabangan ya. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin. Kalau pertemuan yang kemarin saya tidak bisa meet, tapi saya berikan rekaman ya mengenai dasar logika dan bagan alir. Sekarang kita lanjutkan ke logika percabangan. Ini ada yang baru gabung ya, Mbak Utami, nanti bisa mengikuti, bisa dilihat materi-materi sebelumnya karena ini sudah masuk di pertemuan keempat, jadi nanti bisa dilihat di materi pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1, 2, dan 3. Iya, Bapak. Sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Ya, baik. Percabangan ada, kalau kita belajar nanti untuk membuat program ya, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya percabangan. Ini bisa dibaca, jadi konsep percabangan itu suatu kondisi yang nanti memberikan aksi tertentu ya. Biasanya ditandai ya dengan bahasa komunikasi kita jika maka ya. Jika kondisinya X maka akan menjalankan ini gitu ya. Atau jika syaratnya terpenuhi maka akan menjalankan ini. Ya, biasanya ditandai dengan jika maka, atau bisa saja jika dan atau maka ya. Jika kondisi A dan kondisi B dan kondisi C atau kondisi C misalkan. Nah, itu bisa ditandai dengan jika maka. Nah, kalau di konsep percabangan nanti ada struktur percabangan menggunakan if dan struktur percabangan dengan menggunakan case ya. Nah, kita lihat satu persatu nanti dengan struktur if bagaimana, kemudian struktur dengan menggunakan case seperti apa. Baik, yang pertama percabangan dan seleksi. Ini tadi sudah disampaikan bahwa struktur seleksi ini melakukan proses pengujian ya dalam mengambil suatu keputusan untuk mengeksekusi suatu blok instruksi. Ya, biasanya kondisi ini akan dinilai berupa ekspresi dengan nilai true atau false ya. Jika kondisinya benar maka menjalankan X, jika kondisinya salah maka akan menjalankan Y misalkan. Ya, jadi kondisi akan dinilai berupa ekspresi yang bernilai benar atau true dan salah atau false. Ini biasanya operator yang biasa digunakan ya untuk logika percabangan. Ada operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, ya, lebih besar ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil ataupun juga lebih kecil atau sama dengan. Yang pertama statement if, atau kita buka yang pertama yaitu pernyataan if ya. Tadi kan ada dua, if dan case ya. Yang kita bahas pertama if, pernyataan if atau if statement. Statement if then ya, if titik-titik then. Jadi if kondisinya apa, then. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi bentuk umum penulisan if then seperti ini. If kondisinya apa, then. Ya. Ini diistilahkan jika ya. Jika kondisinya ini ya, jika terpenuhi kondisinya ini, maka then menjalankan perintah ini. Ini perintah yang akan dijalankan apabila kondisi ini terpenuhi. Ya. Perintahnya diapi dengan begin dan end ya. Kalau digambarkan dengan flowchart seperti ini ya, flowchart percabangannya. Ini decision namanya ya, kemarin juga kita sudah contohkan decision. Ini kondisi, jika kondisi ini terpenuhi, ya jika terpenuhi maka akan menjalankan, atau true ya, terpenuhi, jika terpenuhi, true, benar, atau ya, maka menjalankan pernyataan ini. Ya. Tapi kalau tidak, kalau salah, ya, atau false, maka ya, seperti ini selesai, tidak menjalankan apa-apa. Jadi ini if hanya satu statement santai, yaitu statement atau pernyataan yang benar saja. Pernyataan yang salahnya tidak dieksekusi. Nah, bisa nanti, atau yang kedua ini kalau pernyataannya lebih dari satu seperti ini ya. Kondisi, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menjalankan pernyataan satu, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, dan seterusnya. Kalau kondisi salah, tidak terpenuhi, false, maka selesai.
Ini if dengan satu kondisi, yaitu kondisi yang benar saja ya yang dijalankan. Kalau kondisi salah tidak dieksekusi. Contohnya seperti ini. Contohnya untuk bilangan positif, mencari bilangan positif ya. Program bill positif, kemudian usage CRT ya, kemudian ada variabelnya bill ya, variabel bill tipe data integer, kemudian begin ya, right, cetak masukkan bilangan ya, masukkan sebuah bilangan. Ini label ya, label masukkan sebuah bilangan. Kemudian titik 2 read ln ya. Ini user akan menginputkan suatu nilai, nanti nilainya akan disimpan di variabel bill ya. Kemudian ini kondisi percabang, logika percabangannya if ya, if bill lebih besar 0 ya, jika variabel bill itu nilainya lebih besar dari 0, maka maka mencetak tulisan apa? Bilangan positif. Bilangan positif itu kan lebih besar dari 0 kan? Ya, kalau angka atau yang dimasukkan yang disimpan di variabel bill ini lebih besar dari 0, maka mencetak bilangan positif. Kalau kurang dari 0, ya tidak terjadi apa-apa, karena ini hanya if di sini hanya menjalankan pernyataan yang benar saja. Pernyataan yang salah tidak dieksekusi. Hasilnya seperti ini kalau nanti program ini dijalankan ya, masukkan sebuah bilangan, kalau dimasukkan angka 3, maka muncul teks bilangan positif. Kalau dimasukkan negatif 1, maka tidak akan muncul apa-apa karena tidak dieksekusi pernyataan salahnya. Yang dieksekusi hanya pernyataan yang benar saja. Kalau kondisi ini memenuhi baru menjalankan ini, kalau tidak memenuhi ya tidak menjalankan apa-apa. Ini contoh if hanya satu kondisi, yaitu kondisi if hanya menjalankan satu pernyataan yang benar saja. Kemudian yang kedua ada if then, nah ini ada else-nya, ada pernyataan salahnya. Kalau yang pertama tadi pernyataan salahnya tidak dieksekusi, makanya tadi hanya if kondisi then ya, tidak ada else. Kalau di sini ada else, yaitu ada pernyataan salahnya. Ya, bentuk umumnya seperti ini. If kondisi, then jika kondisi ini terpenuhi maka menjalankan yang ini ya, yang antara begin dan end ini. Kemudian kalau tidak else ya, kalau kondisi ini tidak terpenuhi else maka menjalankan yang ini, pernyataan yang salah ini. Ini kalau kondisi ini tidak terpenuhi. Ya, ini ada else-nya. Ya, flowchartnya seperti ini kalau bisa digambarkan flowchartnya. Tadi kan yang pertama tadi kan false-nya langsung selesai ya, karena tidak ada pernyataan yang salah. Nah, ini ada pernyataan yang salah. Ya, kondisinya ini jika kondisi benar terpenuhi atau true, maka menjalankan pernyataan yang benar. Ini pernyataan yang benar jika kondisi ini terpenuhi. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi atau salah, ya, maka false menjalankan pernyataan yang salah. Di sini pernyataan yang salah. Ya. Contohnya ini tadi ya, kalau bilangan positif tadi, program bill positif tadi, usage CRT, variabelnya bilangan, var bill titik 2 integer. Begin ya, write masukkan sebuah bilangan, yang mencetak teks masukkan sebuah bilangan, kemudian nanti user disuruh menginputkan suatu bilangan yang nanti akan disimpan di variabel bill. Kemudian di sini ada if bill lebih besar 0, then jika bill itu lebih besar 0, then maka mencetak bilangan positif. Tetapi kalau tidak ya, else ya, di sini ada else ya. Kalau tidak, kalau artinya kalau yang diinputkan user itu bilangannya tidak lebih besar dari 0, maka bilangan negatif ya. Ya, artinya kalau ini hasil eksekusinya, kalau masukkan sebuah bilangan, kalau user menginputkan negatif 13, maka hasilnya bilangan negatif karena menjalankan yang ini. Karena negatif 13 itu kurang dari 0 ya. Sedangkan di sini jika bill itu lebih besar dari 0, maka bilangan positif kan, menjalankan yang ini kalau bilangan yang dimasukkan itu lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0 mestinya menjalankan yang salah ini ya, setelah else ini. Nah, bilangan negatif. Ini contoh if dengan ada else ya, kondisi pernyataan benarnya ada dan pernyataan salahnya juga ada. Kemudian kalau if dan else dengan banyak statement. Kalau tadi ini dicontohkan kan pernyataannya hanya satu ya. Pernyataan benar dan salahnya kan hanya satu. Ini. Tadi ini ya. Ini setelah if jika bill lebih besar dari 0, dan nah ini hanya satu baris perintah saja. Ya. Kalau hanya satu baris perintah kan tidak perlu pakai begin dan end ya. Ingat nanti kalau lebih dari satu baris perintah harus ada begin dan end ya.
Kalau tidak hanya satu baris perintah ya cukup tidak usah pakai begin dan end. Kalaupun pakai juga tidak apa-apa ya, menggunakan begin dan end juga boleh. Tetapi baris perintah sebelum else, baris perintah sebelum else ini tidak diakhiri titik koma ya. Jadi baris perintah sebelum else tidak diakhiri dengan titik koma. Lalu nanti dituliskan di bahasa pemrograman dengan menggunakan Pascal. Ini if dan else dengan banyak statement ya. Ini contohnya bentuk umumnya penulisannya. If kondisi benar, jika kondisi ini benar maka then ya begin ya diapit begin, pernyataan benar 1, pernyataan 2, pernyataan 3 dan seterusnya sampai pernyataan ke n. Kemudian begin ditutup dengan n. Ingat karena ini ada else, berarti baris perintah sebelum else tidak diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian jika pernyataan ini salah, kalau tidak terpenuhi ya, kondisinya tidak terpenuhi, maka menjalankan yang ini else setelah else begin. Ini ya pernyataan 1, artinya ini pernyataan salah 1, pernyataan yang salah kedua dan ketiga dan seterusnya sampai pernyataan ke n ya. Kemudian ditutup dengan n titik koma. Ini bentuk umumnya di if dan else dengan banyak statement. Kalau ditulis dengan digambarkan dengan flowchart seperti ini ya. Jadi ada kondisi ya. Jika kondisinya ini benar ya, jika terpenuhi maka menjalankan ini pernyataan yang benar. Nah, pernyataannya lebih dari satu kan. Pernyataan 1, 2, 3 atau instruksi 1, instruksi 2, instruksi ketiga dan seterusnya. Tapi kalau pernyataan salah atau kondisinya tidak terpenuhi atau false, maka menjalankan pernyataan salah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini flowchart ya. Kemudian contohnya ini ya. Contohnya if true jika benar begin ya, dapat begin ya, karena pernyataan ini baris perintahnya lebih dari satu ya, pernyataannya lebih dari satu. Di baris perintah 1, baris perintah kedua, maka diapit dengan begin dan end. Nah ini sebelum else tidak ada titik koma ya, sebelum else tidak ada titik koma. Jika benar maka ya begin, pernyataan benar 1, pernyataan benar 2 gitu kan ya. Ini baris perintah 1, baris perintah kedua, baris perintah ketiga dan seterusnya. Intinya harus diapit dengan begin dan end. Else kalau tidak, artinya kalau salah ya, maka begin ya, baris perintah 1, baris perintah kedua dan seterusnya ditutup dengan n titik koma. Ini contoh if dengan banyak pernyataan. Kemudian if dengan banyak statement ya, else dengan satu statement ya. Ya, artinya yang banyak statementnya itu yang benar ya. Jika kondisi benar maka pernyataannya lebih dari satu ya, atau baris perintahnya lebih dari satu. Maka ini kan diapit begin dan end yang ini yang benar. Kalau hanya satu baris perintah yang else-nya hanya satu baris perintah maka tidak perlu pakai begin dan end. Pakai begin dan end pun juga boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak harus pakai begin dan end kalau hanya satu baris perintah saja. Ini format penulisannya seperti ini ya bentuk umumnya. Ini flowchartnya. Kondisi, jika kondisi ini benar, jika true, maka menjalankan yang ini yang benar ya. Pernyataan benar kan lebih dari satu baris perintah ya. Pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Kemudian kalau salah, else, ini pernyataan yang salah, maka hanya satu baris perintah saja pernyataan yang salah. Ya, hanya satu baris perintah saja misalkan ya. Contohnya ini ya. If nilai lebih besar dari 70, jika nilai lebih besar dari 70, maka ini pernyataan yang benar kan. Lebih dari satu baris perintah maka diapit begin dan end, yaitu baris perintah 1 goto xy 10,15. Ini artinya meletakkan kursor di kolom ke-10 baris ke-15 ya. Kemudian mencetak tulisan selamat Anda berhasil. Kalau tidak, berarti else, ini hanya satu baris perintah maka tidak perlu begin dan end, cukup cetak coba lagi begitu misalkan. Ini contoh. Kemudian yang if dengan satu statement untuk pernyataan yang benar dan else dengan banyak statement, artinya yang banyak perintah statementnya atau banyak statementnya itu setelah else atau pernyataan yang salahnya, maka bentuk umumnya seperti ini. If kondisi benar, jika kondisi benar maka menjalankan pernyataan yang benar, yaitu pernyataan yang benar 1 ya, tanpa begin dan end. Dan else karena pernyataan salahnya lebih dari 1 maka begin dan end-nya diapit dengan begin dan end pernyataannya. Itu. Ini flowchartnya seperti ini ya. Kondisi jika benar true maka hanya satu pernyataan yang benar saja, satu baris perintah. Kalau salah lebih dari satu ya seperti ini. Pernyataan 1, pernyataan 2, 3 dan seterusnya. Contohnya ini ya. If nilai lebih besar dari 70 maka cetak lulus. Kalau tidak ya ini tidak perlu begin dan end karena hanya satu baris perintah. Else ya ini lebih dari satu baris perintah maka setelah else ada begin dan end ya. Baris perintah 1, baris perintah kedua.
Ini contohnya. Oke. Oke, sebelum dilanjut, mungkin karena ini sudah Isya, izin 10 menit ya, break dulu, istirahat, sholat Isya dulu ya. Ya, Bang. Ya, Pak. Oke. Iya, Oke. Bang. Ya, 10 menit ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Halo. Ya, Pak. Ya. Baik, sekarang yang ketiga, pernyataan if yang ketiga yaitu statement if dan else if. Ya, ini kondisinya lebih dari 2 ya. Jadi kondisi itu lebih dari 2, maka ada if kondisi pertama, dan kemudian ada kalau tidak terpenuhi maka else, maka ada if lagi. Jadi jika kondisinya lebih dari 2, seperti ini di formatnya. If kondisi pertama jika terpenuhi maka menjalankan pernyataan yang benar pertama ini. Tapi kalau tidak else, ada if lagi. If boleh ditulis di sebelah else atau boleh di bawahnya, ganti baris juga boleh. Jadi terserah mau ditulis di sebelahnya ya setelah else spasi if, atau boleh di bawahnya, di bawah else juga boleh. If kondisi yang kedua jika terpenuhi maka menjalankan ini. Ini formatnya. Atau seperti ini ya, ada if kondisi pertama jika terpenuhi maka menjalankan statement pernyataan yang pertama. Kemudian kalau else ada if lagi, kondisi yang kedua jika terpenuhi maka menjalankan pernyataan yang kedua. Tapi kalau kondisi kedua jika tidak terpenuhi ada else lagi, else ada if lagi. If kondisi ketiga, jika kondisi ketiga terpenuhi maka menjalankan pernyataan ketiga. Begitu seterusnya sampai dengan if yang kondisi ke n ya. Terserah mau kita if-nya kondisinya sampai berapa. Nah, ini formatnya seperti ini. If boleh ditulis di bawahnya else juga boleh, tidak harus di sampingnya else ya. Jadi else di bawahnya ganti baris if lagi, begitu. Ini kalau digambarkan dengan flowchart seperti ini, ya, flowchartnya. Di kondisi pertama, ya, jika terpenuhi, jika ya, maka menjalankan pernyataan yang benar di sini. Tapi jika tidak terpenuhi, kondisi pertama tidak terpenuhi, maka ada kondisi lagi, kondisi yang kedua. Jika kondisi kedua ini terpenuhi, maka menjalankan yang ini, pernyataan yang benar ini. Tapi jika kondisi kedua jika tidak terpenuhi atau no ya, maka ada kondisi yang ketiga misalkan ya. Jika kondisi ketiga terpenuhi, maka menjalankan ini. Kalau tidak, yang terakhir misalkan pernyataan yang salah. Ini sampai dengan kondisi ke n, terserah kondisinya berapa, sampai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini yang terakhir, kondisi yang terakhir. Jadi jika kondisi ini yang terakhir, yang ke n ini tidak terpenuhi, maka menjalankan pernyataan yang salah atau false di sini. Ini kalau digambarkan dengan flowchart. Baik, contohnya adalah ini misalkan ada program deret ya, program deret uses CRT, variabelnya bill ya, variabel bill, begin, kemudian cetak, masukkan sebuah bilangan, disimpan di variabel bill ya, read ln disimpan di variabel bill, artinya nanti pada waktu user menginputkan nilai bilangan maka disimpan di variabel bill. Kemudian if bill mode 2, mode kemarin modulus ya, sisa hasil bagi ya. Artinya jika bilangan variabel bill ini di mode dengan 2, sisanya sama dengan 1 ya. Sisa hasil bagi dari bill dibagi dengan 2, sisanya 1. Kalau sisanya 1 maka cetak bilangan ganjil ya. Maksudnya mode itu sisa hasil bagi ya, sisa hasil bagi. Misalkan 10 mode 2 ya, sisanya berapa? 10 dibagi 2 sisa 0 kan, 10 dibagi 2 dapat 5 kan, sisanya 0. 9 mode 2 dapat berapa? 1, sisa mode 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena 9 dibagi 2 dapat 4, sisa 1 kan. Ini mode dulu sisa hasil bagi ya. Di sini if bill mode 2 sama dengan 1, maka jika bill variabel bill itu dibagi dengan 2 sisanya 1, maka cetak bilangan ganjil. Ya, artinya itu bilangan ganjil. Tapi kalau tidak else ya ini if-nya di bawahnya else, boleh di bawahnya else atau boleh di sebelahnya else. Else if bill mode 2 sama dengan 0 ya. Jika bill variabel bill itu dibagi dengan 2 sisanya sama dengan 0, maka cetak bilangan genap. Ya. Sehingga hasil kalau dieksekusi hasilnya seperti ini ya, masukkan sebuah bilangan ya. Kemudian jika user menginputkan 13, maka akan mencetak bilangan ganjil. Karena 13 ini kalau dibagi dengan 2 di mode 2, 13 di mode 2 sama dengan 1. Ya, sisanya 1 kan, 13 dibagi 2 sisa 1. Jadi mode itu adalah modulus ya, sisa hasil pembagian. Ini contohnya.
Kayak gitu if ya. Kemudian percabangan yang kedua yaitu dengan menggunakan case ya. Kalau tadi adalah menggunakan if. Percabangan dengan case ini atau struktur percabangan case ini ya biasanya digunakan ya kalau tidak hanya memiliki dua pilihan ya, biasanya lebih dari dua pilihan. Tetapi perlu diingat bahwa percabangan dengan menggunakan case ya, ini variabel kondisinya ini hanya boleh bertipe data integer atau bertipe data char ya. Integer atau bilangan bulat ya. Jadi harus bertipe data bilangan bulat atau char. Bilangan bulat itu bisa integer, bisa long in, bisa word dan seterusnya itu ya. Ada 5 kemarin ya, perlu dibuka lagi nanti tipe data integer atau bilangan bulat itu ada 5 ya, integer, long in, word ya. Byte ya gitu. Dan char itu tipe data karakter ya, hanya 1 digit karakter saja. Kalau lebih dari 1 digit karakter, ya gunakan string, tetapi tidak boleh ya. Di case tidak boleh menggunakan tipe variabel kondisi, tidak boleh bertipe data string, tidak boleh bertipe data real ya atau pecahan ya, bilangan pecahan. Harus bertipe data bilangan, kalau angka ya berarti angka bulat ya, bertipe data bilangan bulat, dan kalau karakter ya hanya char ya, boleh 1 digit karakter saja. Nah, terus bagaimana kalau nanti untuk variabelnya itu harus angka pecahan misalkan ya. Misalkan nilainya kok pecahan gitu. Ya jangan menggunakan case, gunakan apa? If. Gimana kalau variabelnya itu bernilai string ya. Nama misalkan. Nama kan lebih dari 1 karakter. Ya jangan menggunakan case, tetapi menggunakan apa? If gitu ya. If username sama dengan ini, misalnya username kan lebih dari 1 karakter kan, berarti jangan menggunakan case ya, menggunakan apa? If. Nah, if username sama dengan ini, if password sama dengan ini, ya tidak boleh menggunakan case. Itu ya, jadi perlu dicatat bahwa case hanya boleh untuk variabel yang kondisi yang digunakan untuk percapaian case hanya boleh bertipe data integer atau bilangan bulat dan char. Bentuk umumnya satu ya, case 1, case dengan 1 statement untuk tiap kondisinya. Bentuk umumnya seperti ini, case variabel kondisinya off ya, case off ya, case ada variabel off. Kemudian kondisi pertama, jika terpenuhi kondisi pertama maka menjalankan statement pertama. Jika kondisi kedua, jika terpenuhi maka menjalankan statement kedua. Begitu terusnya sampai dengan kondisi ke n. Case ditutup dengan n titik koma. Ini ya. Tapi ini hanya 1 statement ya. Jika kondisi 1 terpenuhi maka statementnya 1 saja. 1 statement saja atau 1 perintah saja, 1 instruksi saja. Ini untuk kasus case yang pertama, yaitu case dengan 1 statement untuk setiap kondisinya. Flowchartnya seperti ini kalau digambarkan ya. Kondisi pertama jika terpenuhi maka menjalankan statement pertama. Tapi jika tidak terpenuhi turun menuju ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua terpenuhi maka menjalankan statement ini, statement yang kedua. Tapi kalau tidak terpenuhi maka no, ke bawah lagi kondisi ke n misalkan sampai ke n. Kalau terpenuhi menjalankan statement yang ke n ini. Gini, ini flowchart dari case tadi ya. Contohnya ini, contohnya case huruf of ya. Artinya variabel kondisinya adalah huruf. Artinya jika huruf ini yang pertama, kondisi pertama, jika variabel huruf itu nilainya karakter S besar atau ini koma ini atau ya, koma atau karakter S kecil titik 2 maka cetak small gitu kan ya. Kemudian kalau tidak yang kondisi kedua, jika variabel huruf itu nilainya karakter M besar atau karakter M kecil maka titik 2 cetak medium ya. Kemudian kondisi ketiga, jika variabel huruf itu nilai karakter L besar ya atau karakter L kecil maka cetak large gitu. Ini jadi variabel kondisinya huruf, ini kondisinya jika kondisi pertama ini ya, jika karakter variabel huruf itu nilainya karakter S besar atau karakter S kecil maka cetak ini. Tapi kalau yang nilai variabel hurufnya itu nilainya karakter M besar atau M kecil maka cetak medium begitu. Ini contoh penulisan dari case yang pertama, yaitu 1 kondisi untuk 1 1 pernyataan aja ya. Nah, ini kan kondisinya ini jika terpenuhi maka hanya menjalankan 1 perintah ini saja.
Ini juga sama, jika kondisinya ini benar atau kondisinya ini, maka hanya menjalankan satu perintah ini saja. Gitu. Kemudian kedua, case dengan banyak statement ya. Jadi case dengan banyak statement untuk setiap kondisinya. Jadi misalnya bentuk umumnya seperti ini ya, case variable of ya. Kondisi pertama jika terpenuhi titik dua. Nah ini karena statementnya lebih dari satu, maka diapit dengan begin dan end ini ya. Ya, jika kondisi pertama terpenuhi titik dua, begin ya, pernyataan satu, pernyataan dua, ditutup end titik koma. Kemudian baru lanjut kondisi yang kedua, begin, kondisi statement kedua, statement ketiga gitu misalkan, begin end sampai dengan kondisi ke end, begitu ya. Contohnya ini tadi. Nah, case angka off, ya, case angka off. Kemudian jika angka itu 1 sampai 4 ya, 1 titik-titik 1 sampai 4. Nah, ini enaknya case itu kalau menulis rentang nilai itu cukup 1 titik-titik. Ya, sampai berapa? 1 titik 4 berarti 1 sampai 4. Kalau menggunakan if tidak seperti itu ya. Kalau menggunakan if, jadi if angka lebih besar sama dengan 1, n angka kurang dari atau sama dengan 4. Itu berarti artinya antara 1 sampai 4. Itu kalau menggunakan if. Kalau menggunakan case enak ya seperti ini. 1 titik-titik 4. Jadi jika variabel angka itu nilainya 1 sampai 4. Cuma angka case tipe data angka ini harus integer ya. Kalau bilangan pecahan real tidak bisa. Bisanya dengan menggunakan if ya. Kalau if tadi misalkan angka tipe datanya real, boleh menggunakan if. If angka lebih besar sama dengan 1, n angka kurang dari sama dengan 4. Berarti antara 1 sampai 4. Ada pecahannya bisa. 1,5 misalkan, 2,5 itu bisa. Itu harus menggunakan apa? If. Kalau menggunakan case harus bertipe data integer atau bilangan bulat. Ya. Case angka of ya 1 sampai 1,4 artinya kalau variabel angka itu nilainya 1 sampai 4 maka begin ya, karena lebih dari 2 baris perintah kan ini di sini ya, 2 pernyataan maka diapit begin dan end. Maka begin go to xj 10,15 artinya meletakkan kursor itu di baris ke-10 kolom ke-10 baris ke-15 ya. Kemudian cetak Anda menekan angka 1 sampai 4. Begin ditutup dengan n. Kemudian kondisi kedua, 5,7. Artinya kalau variabel angka itu nilainya 5 sampai 7. Maka begin ya menjalankan ini 2 perintah ini. Go to xj 10,15 ya, meletakkan kursor di kolom ke-10 baris ke-15 ya. Kemudian cetak Anda menekan angka 5 sampai 7. Kemudian n titik koma, kemudian yang kondisi ketiga 8,9 artinya 8 sampai dengan 9. Jika variabel angka itu nilainya angka 8 sampai 9 maka begin ya cetak ini menjalankan go to xj ini dan perintah ini. Nah ini penulisan dengan menggunakan case of yang kedua yaitu banyak statement, case dengan banyak statement. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Oke, yang ketiga. Case yang ketiga yaitu case dengan default else. Jadi ada else-nya. Kalau tadi yang dicontohkan 1, 2 tadi tanpa else. Ya ini tanpa else, tanpa ada pernyataan yang salah ya. Ya, ini yang pertama tadi juga kondisi 1 jika terpenuhi maka menjalankan ini, kondisi kedua jika terpenuhi maka menjalankan ini sampai dengan kondisi n. Tidak ada else-nya. Yang ketiga ini adalah case dengan default else statement. Ya, ada else-nya. Ya, formatnya contohnya seperti ini ya. Case huruf of ya. Case huruf of tadi ya, jika variabel huruf itu nilainya karakter S besar atau karakter S kecil maka cetak small. Jika variabel huruf itu nilainya karakter M besar atau karakter M kecil maka medium, dan jika L besar atau L kecil maka red. Kalau tidak ya, selain itu, selain karakter S besar atau S kecil, M besar atau M kecil, atau L besar atau L kecil, selain itu maka else cetak Anda salah input misalkan ya. Berarti yang harus diinputnya apa? Ya karakter S, M, dan L, baik huruf besar maupun huruf kecil. Selain itu, selain huruf S, M, L atau karakter S, M, L, baik karakter besar maupun kecil, maka Anda salah input, gitu ya. Ini case-nya jika terpenuhi, jika kondisi ini benar semua, maka ini. Tapi jika salah, else, maka menjalankan yang ini. Anda salah input, misalkan. Ini case dengan default else statement.
Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh kasus dan penyelesaiannya? Ada pertanyaan dulu? Kok ngantuk ya karo ngopi-ngopi ngono Mbak rapopo Mbak Mas. Jadi karo apa ngopi ya kayak kopi karo anu apa tempe goreng apa pisang goreng ini kan seger ya. Kan bengi-bengi. Nah, ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum ya? Nah, ngantuk doan. Cucu nang kono turu doan. Enggak, Pak, masih bangun. Oh enggak, masih bangun ya. Ya, Dikit-dikit. penting ora turu ya, ya. Contoh kasus satu. Kasus satu, user diminta untuk tadi ya menginputkan angka nanti untuk mencari angka apakah yang diinputkan oleh user itu termasuk bilangan positif atau negatif tadi ya. Jadi user diminta untuk menginputkan sebuah angka, kemudian tampil komentar angka tersebut termasuk bilangan positif atau bilangan negatif di kasus. Jadi nanti apa namanya user menginputkan angka ya, masukkan angka. Nanti kalau dimasukkan angka muncul komentar apakah angka yang dimasukkan oleh user itu angka bilangan positif atau bilangan negatif gitu ya. Ini kasusnya. Ingat kita tuliskan 3 algoritma kemarin ya, algoritma dengan bahasa natural, kemudian algoritma dengan pseudocode, kemudian algoritma dengan flowchart dan kode programnya. Jadi ada 4 ya. Dituliskan dengan bahasa natural, dituliskan dengan pseudocode, digambarkan dengan flowchart dan dituliskan dengan kode programnya. Yang pertama bahasa natural. Algoritma dengan bahasa natural. Ya, ini ada tahap pertama atau langkah pertama mulai, kemudian langkah kedua input angka, ya input angka nanti disimpan di variabel A. Ini variabel A ini menyatakan variabel. Jadi input angka disimpan di variabel A nanti variabelnya. Kemudian langkah ketiga, jika angka itu kurang dari 0, ya jika angka kurang dari 0 maka cetak bilangan negatif. Ya, jika kurang dari 0 maka bilangan negatif. Selain itu cetak bilangan positif. Ya artinya kalau nilai variabel angka itu kurang dari 0 maka negatif ya bilangan negatif, maka cetak bilangan negatif. Selain itu cetak positif, bilangan positif. Dan selesai. Itu ya. Itu dengan bahasa natural, algoritma bahasa natural. Kemudian yang kedua dituliskan dengan algoritma dengan pseudocode. Ya, ada 3 bagian perlu diingat ya, ada program, deklarasi, dan deskripsi. Program itu menyatakan judul program ya. Misalkan judul programnya positif negatif ya. Program positif negatif. Kemudian deklarasi ini menyatakan atau mendeklarasikan yang dibutuhkan di dalam program nanti. Di dalam hari ini variabel ya, ada variabel A. Ya, variabel A nanti untuk menyimpan angka tadi ya, variabel A. Kemudian tidak harus A ya, sebenarnya kan bebas terserah kita memberikan apa terserah si pembuat algoritmanya ya. Kalau dalam ini kita berikan variabelnya namanya A ya. Var A deskripsi ya, ini isi dari algoritmanya, isi programnya. Deskripsi input A ya, berarti pertama input A, langkah setelah di input A masuk logika percabangan ini. Jika A kurang dari 0 maka diterjemahkan if A kurang dari 0 then ya. Artinya kan ini jika A itu kurang dari 0 maka cetak atau output bilangan negatif. Kalau tidak else, selain itu ya, kalau tidak else output atau cetak bilangan positif. Ya, ditutup dengan elif di sini. Ini penulisan dengan algoritma pseudocode. Kemudian ini salah ya, ini seharusnya positif negatif ya, mohon maaf ini nanti bisa diganti nih. Jadi flowchartnya seperti ini, mulai input A ya, input variabel A, input nilai ke variabel A, kemudian setelah diinputkan masuk di session di sini, apakah A kurang dari 0 ya, apakah A itu kurang dari 0. Maksudnya nilai A ya, nilai A yang diinputkan di sini ya. Misalkan user menginputkan 5, berarti nilai variabel A 5. 5 itu kurang dari 0. 5 kurang dari 0 atau tidak? Tidak ya. Nah, karena 5 itu lebih besar dari 0, maka no. Maka menjalankan di sini ini cetak tadi ya, bilangan apa namanya?
positif ya, ini keliru ya, jadi bisa saya ganti dulu, ini bilangan positif karena tadi mencetak bilangan positif negatif. Tapi kalau tidak, kalau misalkan dituliskan input A itu negatif 1 misalkan, berarti apakah negatif 1 itu kurang dari 0? Oh iya, berarti ke sini bilangan apa? Bilangan negatif begitu. Nanti diganti ya, ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Ini keliru saya tuliskan. Oke gitu, itu flowchartnya. Nah ini kode programnya, ya, kode programnya seperti ini. Program positif negatif, uses CRT, ya. Kemudian var A.2 login, ya. Boleh login, yang penting ini tipe datanya untuk bilangan bulat ya. Jadi login, integer, word, byte itu untuk bilangan bulat. Jadi var A.2 login, titik koma, kemudian begin, kemudian CLRCR yaitu membersihkan layar ya, membersihkan layar di monitor. Kemudian write, cetak input sebuah angka ya. Kemudian kurung tutup titik koma, read ln A. Ya, disimpan di variabel A pada waktu user menginputkan nilai. Kemudian if ya, masuk di logika percabannya, if A kurang dari 0 maka ya boleh dituliskan lanjutnya atau boleh ditulis di bawahnya. Nah, sebenarnya sudah dipisah spasi ya. If A kurang dari 0 then write bilangan negatif. Else ini seharusnya tidak ada titik koma ya. Baris sebelum else tidak ada titik koma. Else write bilangan positif, read ln. Nah, ini. Jadi kalau yang diinputkan A, nilai yang diinputkan ke variabel A itu kurang dari 0, maka cetak bilangan negatif. Tetapi kalau tidak else, maka bilangan positif. Jadi kode programnya. Nah ini penulisan kode programnya bisa dicobakan di apa namanya di Pascalnya ya mestinya ya. Coba kita buka ini. Ya, ini ya program. Nah, ini program positif negatif ya. Ya. Nah, jadi user CRT yang mengaktifkan apa unit CRT-nya. Kemudian var-nya boleh ditulis di bawahnya boleh. Nah, titik 2 login. Ya. Atau boleh di sebelahnya juga boleh. Terserah lah, boleh yang rapi yang mana, enak mana gitu kan ya. Kemudian ini begin. Ya, dibersihkan layarnya ya, CLRSCR. Membersihkan layar. Kemudian input tadi ya, right. Masukkan diambil petik ya, masukkan sebuah angka ya, ini label, cetak label titik koma. Ini artinya kan mencetak, write itu mencetak ya, mencetak label ini ya, sebuah angka. Nanti di layar itu akan muncul tulisan masukkan sebuah angka. Setelah muncul itu kan user disuruh menginputkan apa nilai kan ya, nilai yang diinputkan user kan disimpan di variabel A, berarti read ln ya, user menginputkan nilai, nanti nilai itu disimpan di variabel A titik koma. Ini ya, ini kan kalau di apa pseudocode-nya tadi kan yang ini nih mana, nah ini ya, nah, ini input A, ini kan input A, atau yang di sini nih input A, ini variabel ini. Setelah itu masuk pertambangan. Jika ya, if A itu kurang dari 0, jika variabel A itu kurang dari 0, maka then boleh ditulis di bawahnya. Cetak apa bilangan negatif, bilangan negatif. Ya kan, bilangan negatif. Nah, else tanpa titik koma ya, karena ada else di sini. Else, maka baris perintah sebelum else di sini tanpa titik koma. Kalau tidak berarti right ya, apa? Bilangan positif. Titik koma, kemudian ada read ln dihentikan sementara, kemudian n titik. Ini kode programnya. Kita bisa coba di run ya. Positif. Ya, ini ya. Nah, jadi kan ini masukkan sebuah angka 8
8 pasti positif karena 8 itu lebih besar dari 0, tidak kurang dari 0 ya. Nah, ini positif. Nah, kemudian kalau dimasukkan negatif ya, negatif 3, mohon maaf, min mana? Negatif 3, nah, negatif. Karena min 3, negatif 3 itu kurang dari 0. Itu kalau dibuktikan dengan bahasa pemrograman ya, dari yang tadi yang setelah flowchart terus tulis kode programnya ini ya. Jadi kalau dibuktikan dengan dituliskan di bahasa pemrograman ya seperti tadi. Itu kira-kira contoh yang pertama. Ada pertanyaan dulu? Gampang kok. Kasus yang kedua, user diminta untuk menginputkan sebuah angka. Ya, kemudian nanti kalau dibaca angka itu setelah diinputkan oleh user, maka tampil komentar angka tersebut bilangan ganjil atau genap tadi ya, bilangan ganjil atau genap. Menggunakan if dan case. Jadi logika percabangannya menggunakan if dan case. Kalau menggunakan if seperti apa, kalau menggunakan case seperti apa. Ingat, bilangan ganjil adalah bilangan yang kalau dibagi dengan 2 sisanya adalah berapa? 1 ya, itu ganjil. Kalau bilangan genap, kalau bilangan itu dibagi dengan 2 atau dimut ya, modulus ya, itu sisanya 0, itu bilangan genap. Contohnya kan kalau 8 itu dibagi 2, itu kan dapat 4, sisanya 0 ya. Kalau 9 dibagi 2, sisa 1 kan, dapat 4, sisa 1. Nah, itu modulus tadi. Oke, kita coba lihat dengan algoritma bahasa naturalnya. Algoritma bahasa naturalnya seperti ini ya. Mulai, langkah pertama mulai, kemudian input sebuah angka, langkah kedua, kemudian ambil variabel bantuan, misalkan D ya. D untuk menyimpan hasil dari angka mod 2 ya. Jadi variabel yang diinputkan kan nilai yang diinputkan oleh user kan angka di variabel angka. Kan untuk mencari bilangan genap atau ganjil kan dengan modulus tadi ya, dengan mod. Maka kita ambil variabel bantuan dengan variabel D ya. Ya, nilainya variabel D itu sama dengan variabel angka di mod 2 ya, itu variabel D. Kemudian jika variabel D itu sama dengan 1, artinya jika angka di mod 2 kok sama dengan 0, maka cetak bilangan genap, maka itu bilangan genap. Tetapi selain itu cetak bilangan ganjil. Selesai. Ini bahasa naturalnya. Jadi bilangan untuk mencetak bilangan genap atau bilangan ganjil. Bilangan genap itu bilangan kalau dibagi dengan 2 sisa 0 ya. Di mod ya. Bilangan itu kalau di mod 2 sisa 0. Kalau bilangan ganjil, kalau bilangan itu kalau di mod dengan 2 sisa 1, itu bilangan ganjil. Kemudian dituliskan dengan algoritma pseudocode-nya. Ini misalnya ada 3 bagian ya, bagian program, deklarasi, deskripsi. Program namanya ganjil genap, nama judul programnya. Kemudian deklarasi membutuhkan variabel angka dan variabel D tadi ya. Variabel angka itu yang diinputkan oleh user, variabel D itu merupakan hasil dari tadi hasil dari angka di mod 2 tadi disimpan di variabel D nanti ya. Kemudian deskripsi ya, input angka yang dimasukkan inputkan nilai ke variabel angka, kemudian variabel D, nilai variabel D itu merupakan hasil ini ya, angka mod 2. Jadi hasil dari angka mod 2 itu hasilnya disimpan di variabel D. Kemudian if D sama dengan 0, jika variabel D itu nilainya sama dengan 0, maka cetak atau output bilangan genap. Tetapi kalau tidak atau selainnya, berarti kalau tidak D itu nilainya tidak 0, maka output bilangan ganjil. Ini kalau dituliskan dengan menggunakan algoritma pseudocode. Kemudian tuliskan dengan flowchart-nya seperti ini ya, flowchart-nya ini. Nah, flowchart-nya mulai input angka, kemudian masuk, ini proses dulu sebelum ke logika pertambangan, ada proses dulu. Setelah diinputkan angka, cari D sama dengan angka mod 2. Ya, yang mau dicari ini kan ini yang menentukan kondisinya kan variabel D ini, apakah nilai D ini 0 atau 1 gitu kan ya. Ya, D sama dengan
angka mod 2. Kemudian masuk di session. Apakah variabel D itu sama dengan 0? Ya. Jika ya, maka cetak bilangan genap. Tapi jika tidak, artinya kalau nilai variabel itu tidak 0, maka cetak bilangan ganjil, gitu kan ya. Nah, di sini misalkan dimasukkan nilai angkanya 2. 2 berarti variabel D nilainya 2 di mod 2. 2 dibagi 2 sisa 0. Berarti nilainya D itu 0. Apakah D sama dengan 0? Ya, berarti cetak bilangan genap. Gitu. Tapi kalau diinputkan 3, nilai angkanya 3 misalkan. Berarti 3, angka nilai angka 3 ya. Berarti D sama dengan 3 mod 2. 3 dibagi 2, sisa berapa? 1. Berarti nilai variabel D itu 1. Apakah D sama dengan 0? Tidak, berarti menjalankan di sini. No kan? Tidak, berarti menjalankan bilangan, cetak bilangan ganjil. Begitu. Ini flowchartnya. Kemudian dituliskan dengan produk program dengan if. Yang pertama dengan if. Program ganjil genap, judul programnya, kemudian uses CRT, dan variabel angka, D, login, ya. Kemudian begin, CLRSCR, kemudian cetak input angka, ya. Kemudian read ln, variabelnya angka. Nanti user menginputkan nilai disimpan di variabel angka. Kemudian ini mencari nilai variabel D, D.2 sama dengan angka mod 2, ya, angka mod 2. Ini kan sampai yang input cetak ini kan kalau di flowchart yang ini nih, ini input tadi read angka ini, input angka, read ln angka ini kan yang di sini nih, di sini. Kemudian ini proses D.2 sama D sama dengan angka mod 2, maka kan di sini nih, ya, D.2 sama dengan angka mod 2. Kemudian, nah ini logika yang percobaan di sini sudah mulai masuk di sini. Apakah D sama dengan 0 gitu kan, mulai masuk di sini. If D sama dengan 0, apakah D sama dengan 0? Jika ya, menjalankan cetak bilangan genap. Tetapi jika tidak, else, selainnya, maka cetak bilangan ganjil. Itu kasus dengan menggunakan if. Ini bisa diterjemahkan ke mana? Ke bahasa pemrograman tadi. Ini tak rubah ya tadi ya. Nah, ini tak ganti bilangan, tak edit saja, edit tadi ya, bilangan ganjil genap, variabelnya kan tadi angka ya, angka dan D ya. Ini masukkan sebuah angka, disimpan di variabel angka ya, angka variabelnya. Kemudian sebelum ke logika if kan mencari dulu itu D.2 sama dengan angka mod 2 titik koma, ini kan. Nah, baru if apakah D ya, D sama dengan 0. Jika ya, maka bilangan genap kan, genap. Jika tidak, maka bilangan ganjil, ini kan. Ya, apakah if D sama dengan 0, jika D sama dengan 0 maka bilangan genap, kalau tidak else maka bilangan ganjil, gitu kan. Kalau gitaran angka 8 masih genap, gitu. 8 genap. Kalau kita masukkan lagi gitaran 7 karena 7 dibagi 2 sisa 1, berarti dia ganjil, ini kan. Ini kalau di kode program ini dibuktikan dengan bahasa pemrograman. Ini menggunakan if. Kemudian kalau diselesaikan dengan menggunakan struktur case, ya, seperti ini, kalau diselesaikan dengan menggunakan struktur case, ya, sama program ganjil genap, use CRT, variabelnya sama angka dan D, tipe data login, begin CLRSCR, kemudian read inputkan angka, disimpan variabel angka sama, ini sampai di sini sama, ya berbeda di sini ya. Kalau tadi menggunakan if, ini menggunakan case D, variabel kondisinya D, case D off, ya. Jika variabel D itu sama dengan 0, artinya kalau angka di mod 2 sisa 0 ya, kan nilai D ini kan untuk menyimpan sisa hasil bagi dari angka dibagi 2. Jika 0 maka cetak bilangan genap. Tapi jika sisanya 1, jika D itu nilainya 1, maka cetak bilangan ganjil. Begini case ditutup dengan N. Ini penulisan dengan case. Kalau kita ganti tadi, bentar ya.
berarti yang di sini ini berarti di sini yang diganti ya, yang ya, ini di sini ya, case D off ya, case D off, kemudian di sini ya 0.2 yang ini, kemudian ini tanpa AC ya, ini berarti 1.2, kemudian ditutup dengan apa, ini ada titik koma ya, N ini ya, ini coba sama 8 genap ya. Kalau kita run lagi, kita masukkan 7 ganjil, sama hasilnya, hanya ini tadi menggunakan apa, case off. Nah ini yang bedanya, kalau yang tadi menggunakan if. Nah ini mana silahkan, tapi yang menjadi catatan bahwa if itu tipe data dari variabel ini, variabel kondisi ini harus bertipe data integer. Integer keluarga integer kan ada integer, ada bit, ada word, ada long in ya, dan tipe data char. Selain itu tidak boleh. Kalau tipe datanya real atau tipe datanya string, maka harus menggunakan if. Itu mungkin itu ada pertanyaan, terus ngantuk ya. Tidak ada? Ada enggak? Tidak ada ya? Halo, masih connect? Masih Pak. Masih Pak. Oh iya ya, akhirnya kebablasan ya, kebablasan ngopi gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kasus 3 silahkan untuk dikerjakan ya. Nah ini user diminta menginputkan, yang diinputkan adalah nama karyawan dan golongan ya. Kemudian disuruh menghitung gaji pokok dan tunjangan, dan ditampilkan di layar ya gaji pokok dan tunjangan dengan ketentuan jika golongan A maka gaji pokoknya 4 juta, tunjangannya 10%-nya dari gaji pokok. Tapi jika golongannya B maka gaji pokoknya 3 juta, tunjangannya 8% dari gaji pokok. Tapi jika golongan C, maka gaji pokoknya 2 juta, tunjangannya 5% dari gaji pokok. Ilustrasinya misalkan ini. Masukkan nama karyawannya Andi. Ini yang diinputkan ya, yang diinputkan 2 ini. Nama karyawan Andi diinputkan. Golongannya diinputkan A. Nah, setelah diinputkan A, di enter nanti muncul, oh kalau A gaji pokoknya 4 juta, tunjangannya 10%-nya dari 4 juta, berarti berapa? 400.000. Itu hasil ilustrasinya. Nah, kalau misalkan diinputkan nama karyawan Jono, golongannya B, maka nanti muncul kalau golongan B maka gajinya 3 juta, tunjangannya berarti 8%-nya dari gaji pokok itu. Yang perlu diperhatikan di sini tunjangan tipe datanya apa? Karena ada persen ya, dia menggunakan persen, maka untuk tunjangan tadi tipe datanya bukan long in atau bukan integer, tetapi apa? Real. Ya. Itu semua dibikin real, tidak apa-apa ya. Apa gaji pokoknya real, tunjangan real. Karena ada persen, maka tipe datanya harus bilangan pecahan atau real. Itu ya. Silahkan nanti kerjakan dikumpulkannya ya, Pak. Saat turunnya melebu minggu depan ya. Dikumpulkan melalui e-learning. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Ini silahkan dikerjakan ya, santai saja mengerjakannya, tidak harus hari ini dikumpulkan, besok sebelum pertemuan minggu depan sudah dikumpulkan melalui e-learning ya. Kemudian untuk presensi, absensi dan materi bisa di-download di e-learning ya. Habis ini saya share di e-learning. Baik, itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan kembali ke e-learning untuk melakukan presensi. Presensinya di e-learning ya. Jadi di e-learning nanti ada ada absen, presensi dan download materi ya. Nanti bisa di download di e-learning sebentar.
Oke, silahkan absen dan download materi di e-learning. Sudah saya buka presensinya. Silahkan kembali ke e-learning, kemudian melakukan presensi dan download materi. Itu udah ya. Ya Pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.